Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas silahkan memimpin doa. Iya. Amin. Nah, pertama-tama ibu ingin meminta nih sama kalian. Nah, coba kalian cek di bawah bangku kalian, apakah ada sampah? Nggak ada? Itu di bawah bangku Ani ada sampahnya. Coba nak, sampahnya dibuang dulu ke tong sampah. Oke, terima kasih Ani. Nah, selanjutnya coba kalian cek teman di sebelah kiri dan di sebelah kanan kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap ya. Siswa di kelas 3 ada 30 kan? Oke, berarti hari ini nggak ada yang absen kan? Oke. Nah, sekarang coba kalian cek diri kalian sendiri anak-anak. Apakah seragamnya sudah rapi? Apakah perlengkapan belajarnya sudah ada di atas meja? Nah, kalau belum, silahkan pakaiannya dirapikan, topinya silahkan dimasukkan dulu di dalam tas, serta perlengkapan belajarnya silahkan keluarkan dari tas dan letakkan di atas meja. Sudah? Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, selama proses pembelajaran nanti, Ibu berharap kalian dapat tertib ya, serta aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Apakah bisa? Bisa? Oke, bagus. Nah, berhubung hari ini kita akan belajar mengenai dasar negara kita sebagai pemanasan, Ibu ingin bertanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu dasar negara kita? Ya, silahkan Ani. Ya, benar sekali. Dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, di dalam Pancasila itu kan ada isinya kan? Nah, kira-kira ada yang tahu isi di dalam Pancasila itu apa aja? Iya, benar. Di dalam Pancasila itu ada 5 isinya. Lalu apa sih dari kelima isi Pancasila ini, apa isinya? Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Isi dari Pancasila yang pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang dasar negara kita, Pancasila. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini nih, Ibu berharap setelah kalian belajar tentang materi dasar negara kita ini, Ibu harap kalian akan tahu apa sih itu dasar negara kita, apa itu lambangnya, serta apa aja sih isi yang ada di dalam Pancasila, serta kalian dapat mengetahui nih apa sih nilai moralnya, dan tentu saja Ibu berharap kalian dapat menerapkan nilai-nilai moral yang ada di dalam sila-sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita mulai belajar, pertama-tama ayo kita terlebih dahulu tepuk semangat ya, agar kalian semua semangat belajarnya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat, semangat gitu ya. Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Hore, pandai. Oke anak-anak, kita langsung mulai saja ya proses pembelajarannya. Nah, sekarang coba fokuskan diri kalian di depan. Nah, sekarang coba lihat gambar yang Ibu tayangkan di papan tulis. Silahkan perhatikan. Nah, di situ kan ada gambar dari dasar negara kita. Apa dasar negara kita tadi? Ya, benar, Pancasila. Nah, anak-anak, dasar negara kita itu dilambangkan atau disimbolkan dengan gambar Garuda Pancasila atau burung Garuda. Nah, kenapa burung Garuda dipilih sebagai lambang dari dasar negara kita? Karena burung Garuda itu dapat melambangkan kekuatan, keberanian, dan kebebasan. Serta burung Garuda juga dianggap sebagai simbol dari negara kita, di mana negara kita Indonesia ini kan adalah negara yang besar serta kuat. Oke anak-anak,
Perhatikan juga untuk nah, oke anak-anak, coba perhatikan lagi gambar di depan. Nah, pada gambar Garuda Pancasila ini kan di bagian tengah-tengahnya atau tepat di bagian dada burung Garuda itu terdapat perisai kan. Nah, di bagian perisai itu terdapat 5 gambar, di mana kelima gambar itu tuh melambangkan masing-masing sila yang terdapat di dalam Pancasila. Oke, ayo kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk lambang dari sila yang pertama ini ada dilambangkan dengan gambar bintang, di mana gambar bintang ini melambangkan dari sila pertama yang berbunyi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, alasan dari gambar bintang ini dipilih sebagai simbol dari sila pertama karena bintang itu kan merupakan benda langit kan, yang mana dapat menjadi penanda waktu serta arah dan dapat dianggap sebagai lambang dari keberadaan Sang Pencipta yang Maha Esa. Itu dia anak-anak alasan mengapa bintang itu dipilih sebagai lambang dari sila pertama kita yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya perhatikan gambar yang kedua ini. Nah, ini adalah lambang yang melambangkan sila kedua di dalam Pancasila, di mana sila kedua kita berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila kedua ini dilambangkan oleh gambar rantai. Nah, kenapa gambar rantai dipilih? Karena gambar rantai yang saling berhubungan ini dapat melambangkan adanya keterkaitan dan ketergantungan antar satu manusia dengan manusia yang lain. Sehingga secara tidak langsung gambar rantai dapat mengajarkan kita nilai-nilai kesopanan serta nilai-nilai moral dalam bergaul dengan orang lain. Nah, lalu anak-anak, untuk sila ketiga di dalam Pancasila itu dilambangkan oleh pohon beringin, di mana isi dari sila ketiga kan adalah persatuan Indonesia. Nah, alasan kenapa pohon beringin dipilih sebagai simbol dari sila ketiga, karena pohon beringin itu dapat menyimbolkan sebuah kekuatan, kesuburan, dan keabadian. Seperti yang kita ketahui ya anak-anak, pohon beringin itu kan umurnya kan panjang kan, serta dia mempunyai akar yang kuat, serta dia itu kalau udah tumbuh itu subur banget gitu. Nah, sehingga secara tidak langsung pohon beringin ini dapat melambangkan nilai-nilai kebersamaan, satu rasa dan satu tujuan. Nah, sehingga secara tidak langsung gambar pohon beringin ini dapat mengajarkan kita tentang nilai-nilai kebersamaan, satu rasa, dan satu tujuan. Nah, oke. Untuk selanjutnya ialah simbol atau lambang dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sila keempat ini dilambangkan oleh gambar kepala banteng. Nah, alasan kenapa sila keempat ini dilambangkan oleh gambar kepala banteng, seperti yang kalian ketahui anak-anak, banteng itu kan berani kan? Nah, sehingga secara tidak langsung itu gambar kepala banteng ini dapat melambangkan keberanian. Selain itu, gambar kepala banteng juga dapat melambangkan keadilan dan kesetiaan serta dapat mengajarkan nilai-nilai musyawarah dan demokrasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu untuk simbol atau lambang dari sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan atau disimbolkan oleh gambar padi dan kapas. Nah, alasan mengapa gambar padi dan kapas ini dijadikan sebagai simbol dari sila kelima itu karena padi dan kapas itu anak-anak adalah salah satu tanaman yang menjadi sumber penghidupan utama bagi rakyat Indonesia. Sehingga secara tidak langsung gambar padi dan kapas ini dapat melambangkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oke anak-anak, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apakah ada di antara kalian yang dapat menyimpulkan nilai moral yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila berdasarkan dari makna simbol-simbolnya tadi? Apakah ada? Iya, Dini, silahkan.
Ya benar, salah satu nilai moral yang ada di dalam sila Pancasila itu adalah nilai moral ketuhanan, yang berarti kita harus taat terhadap perintah Tuhan, serta kita hanya percaya dengan satu Tuhan. Jadi satu orang itu, nah jadi anak-anak, walaupun negara kita itu mengakui 5 agama, bukan berarti kalian boleh memiliki lebih dari satu agama ya. Ingat, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia hanya mempercayai satu Tuhan, walaupun negara kita mengakui 5 agama. Lalu ada lagi yang bisa menyebutkan nilai moral yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tadi berdasarkan apa yang Ibu sampaikan? Iya, silahkan. Iya, nilai keadilan. Iya, nilai moral keadilan. Nah, di mana dalam Pancasila juga terdapat nilai moral keadilan. Tepatnya tadi untuk nilai moral keadilan itu ada di sila ke-5. Terus apa lagi? Iya, silahkan Beni. Yap, benar. Salah satu moral yang terdapat di dalam sila Pancasila itu adalah nilai moral kesatuan serta persatuan bangsa. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian yang udah mau menjawab pertanyaan Ibu. Nah, anak-anak, sekarang coba kembali fokuskan perhatian kalian di depan. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di depan, di mana ini merupakan gambar contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, di mana untuk sila yang pertama ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, contoh perilaku yang mencerminkannya itu, contohnya kita beribadah ya, untuk anak-anak yang beragama Muslim itu bisa seperti sholat, mengaji, dan untuk anak-anak yang beragama Kristen itu biasanya bisa seperti ibadah minggu, pokoknya berkaitan dengan ibadah atau sembahyang ya. Itu dia. Ada juga contoh lain, anak-anak nanti bisa pikirkan sendiri ya, nanti soalnya Ibu ada pertanyaan. Nah, lalu untuk sila yang kedua itu contohnya itu ialah menghormati orang lain. Tidak harus orang yang lebih tua ya anak-anak, itu boleh kok orang yang lebih muda, orang yang lebih tua, sesama menghormati teman, itu juga bisa. Nggak harus orang yang lebih tua. Selain itu menolong orang lain, itu juga. Nah, lalu untuk contoh perilaku yang mencerminkan nilai moral yang terdapat pada sila ketiga, di mana sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia, salah satunya itu ialah sikap toleransi, yaitu seperti menghargai perbedaan. Selain itu bisa juga dengan gotong royong di sekolah dan ikut upacara bendera pada Senin pagi. Lalu untuk contoh perilaku yang mencerminkan nilai moral yang terkandung di dalam sila keempat itu, contohnya itu kalau kalian di sekolah ya anak-anak, itu ada namanya kalian tuh musyawarah atau berdiskusi pada saat menentukan piket kelas. Pasti ada diskusinya kan, agar tidak ada yang protes gitu. Nah, terakhir untuk contoh dari perilaku yang mencerminkan nilai moral yang terkandung dalam sila kelima itu, contohnya pada saat kalian piket kelas ya anak-anak. Nah, masing-masing orang yang bertugas piket kelas itu mendapatkan tugas serta tanggung jawab yang adil gitu. Nah, anak-anak, dari apa yang telah Ibu tampilkan tadi mengenai contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila, apakah ada di antara kalian yang berani memberikan contoh lain dari perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila? Ya, silahkan Andin. Ya, benar. Bertanggung jawab, datang tepat waktu di sekolah. Terus ada yang lain? Iya, pandai berteman dengan teman yang berbeda agama, berbeda suku, itu juga bisa. Terus ada lagi? Iya, pandai membuang sampah di tempatnya. Terus tidak melanggar peraturan sekolah. Terus iya, tidak menyalahkan orang lain terhadap kesalahan yang dibuat oleh diri kita sendiri, itu juga bisa. Terus ada yang lain? Iya, berbuat baik kepada orang lain, itu juga bisa. Nah, anak-anak, itu tadi contoh dari perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral yang terdapat di dalam Pancasila. Nah, kasih tepuk tangan dong buat teman-temannya yang sudah menyampaikan perilakunya.
Nah, anak-anak, tadi Ibu kan udah menyampaikan kan mengenai makna dari simbol-simbol dari sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila. Kita juga udah membahas nilai-nilai moral yang terdapat di dalam sila-sila Pancasila. Serta kalian juga udah menyebutkan kan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral yang terdapat di dalam Pancasila. Nah, sebagai penguatan, coba kalian buka buku siswanya di halaman 9. Di situ ada teks kan. Nah, coba kalian baca teksnya sampai selesai. Lalu kalian buka halaman 10. Di situ ada pertanyaan kan, cuma satu soal kan. Nah, coba kalian jawab pertanyaan tersebut dan isi jawabannya itu di buku tulis kalian, di buku latihan ya anak-anak. Oke? Paham? Oke. Sudah? Oke, bukunya silahkan dikumpulkan di depan. Oke, terima kasih. Nah, kalian tadi sudah melakukan penguatan materi dengan mengerjakan latihan. Nah, sekarang Ibu ingin kalian berdiskusi mengenai makna simbol sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila. Walaupun tadi kita udah membahas sedikit kan tentang makna dari simbol sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, Ibu ingin kalian berdiskusi lebih dalam mengenai materi tentang makna simbol dari sila yang terdapat di dalam Pancasila, yang ada 5 tadi tuh gambarnya. Nah, oke, dimana Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok, dimana masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Oke, langsung saja ya. Kelompok 1 itu absen dari nomor 1 sampai nomor 5. Itu ada Edo, Andi, Andini, Dia, serta Cika. Oke. Lalu kelompok 2 ada. Nah, semuanya sudah dapat kelompok kan? Sudah semua? Sudah kan? Oke, nah sekarang Ibu minta coba kalian berkumpul dengan sesama kelompoknya. Nah, oke, untuk kelompok 1 silahkan kelompoknya berkumpul atau duduk di bangku nomor 1 serta kedua dari paling depan di pojok kanan. Lalu kelompok 2 di belakangnya, bangku nomor 3 sama nomor 4. Kelompok 3 di sini, bangku nomor 1 sama nomor 2 di samping kelompok 1. Oke, semuanya udah kumpul sama kelompoknya masing-masing kan? Nah, oke, sekarang Ibu ingin membagikan LKPD serta handout ya anak-anak, di mana masing-masing kelompok itu mendapatkan satu LKPD dan satu handout. Oke. Oke anak-anak, semua kelompok sudah mendapatkan LKPD serta handoutnya masing-masing? Sudah? Oke, nah sekarang coba perhatikan Ibu di depan. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD-nya di halaman pertama. Nah, di situ ada identitas kelompok kan? Nah, di situ ada nama kelompok. Nah, berhubung tadi pembagian kelompoknya kita nggak pakai nama kan? Jadi, nama kelompok itu cukup kalian tulis dengan nomor kelompok kalian aja. Oke, lalu di bawah nama anggota. Lalu yang nama anggota itu silahkan tulis nama anggota kalian. Di sini ya nulisnya, Kak. Di sini ya nulisnya. Ini kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ nulisnya. Oke, udah ngerti semuanya? Oke, selanjutnya buka di halaman 6 anak-anak. Nah, sebelum berdiskusi, kalian diwajibkan membaca petunjuk kerja diskusi yang ada di halaman 6. Ingat ya, sebelum berdiskusi, baca dulu petunjuk kerja atau petunjuk diskusi yang ada di halaman 6. Oke, paham? Oke, bagus. Nah, lalu sekarang coba kalian buka di halaman 10. Nah, di halaman 10 itu ada latihan kan, dimana latihannya itu ada 5 soal. Nah, Ibu harap setelah kalian berdiskusi, kalian kerjakan latihan ini, dimana jawabannya itu tulis di buku latihan masing-masing. Oke? Nah, lalu setelah kalian berdiskusi dan setelah kalian mengerjakan latihan, jangan lupa di LKPD-nya pada halaman 11 di bagian kesimpulannya itu diisi ya.
Oke, jangan lupa nanti, karena nanti Ibu minta itu perwakilan kelompok untuk maju menyampaikan hasil atau kesimpulan diskusi kelompok kalian. Bisa dimengerti? Oke. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian lihat handout yang Ibu bagikan. Lihat handoutnya. Nah, di situ kan, buka di halaman pertama. Jangan lupa kalian baca di halaman pertama itu petunjuk belajar. Ini tepatnya petunjuk penggunaan handout ini ya anak-anak. Itu petunjuk belajarnya, jangan lupa dibaca. Terus nah, terus buka di halaman 7. Itu kan ada kayak pertanyaan kan. Nah, sebagai latihan tuh, pertanyaannya tuh tolong nanti dijawab ya. Oke? Paham? Terus selanjutnya buka di halaman 15. Nah, sama seperti yang di LKPD tadi, di handout juga terdapat latihan. Itu ada 5 soal ya. Nah, latihan ini juga dikerjakan ya anak-anak, jangan lupa. Ini wajib dikerjakan. Kerjakan di buku latihan kalian. Oke? Paham? Oke, udah paham kan? Nah, lalu untuk membantu kalian selama berdiskusi, selain mengandalkan ingatan kalian atau catatan kalian mengenai materi yang tadi Ibu sampaikan, kalian dapat membaca materi yang ada pada LKPD serta handout untuk membantu kalian dalam berdiskusi. Oke? Paham? Oke, terima kasih. Nah, selain itu anak-anak, Ibu berharap selama kalian berdiskusi, Ibu harap kalian itu aktif ya dalam diskusi kelompok, jangan ada yang pasif. Kalau ada kesulitan selama berdiskusi, kalian boleh tanya ke Ibu ya. Oke? Oke, terima kasih. Nah, silahkan berdiskusi. Ibu ingin jalan-jalan lihat diskusi kalian. Nah, anak-anak, udah selesai kan diskusinya? Oke, sekarang coba kita bahas sama-sama ya hasil diskusi kalian. Nah, berdasarkan hasil diskusi kalian, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Iya, kelompok 3 silahkan. Iya benar, apa yang disampaikan kelompok 3 benar deh ya. Dimana lambang negara kita itu adalah Pancasila, dimana di dalam Pancasila itu terdapat 5 sila, dimana masing-masing sila itu mempunyai lambangnya masing-masing. Oke, bagus. Lalu maknanya apa maknanya tadi itu? Sila pertama tentang ketuhanan. Oke, sila kedua tentang tentang persatuan. Nilai moralnya juga kurang lebih ya anak-anak. Terus selain itu contoh perilakunya apa ya? Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila. Iya, kelompok 6 silahkan. Iya, iya pandai. Nah, apa yang disampaikan kelompok 6 tadi benar ya anak-anak. Contohnya itu menjalankan perintah agama, menjalankan perintah agama, taat terhadap peraturan sekolah, menghargai teman, menolong orang lain. Apa yang disampaikan kelompok 6 tadi itu benar. Oke, tepuk tangannya dong. Nah, oke anak-anak, kalian udah selesai berdiskusi kan? Nah, berarti kurang lebih kalian udah tahu lah ya, udah paham ya tentang materi hari ini. Nah, sekarang coba perhatikan di depan anak-anak. Nah, ini Ibu akan menampilkan 2 video contoh contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral yang ada di dalam Pancasila. Di mana video pertama itu tentang drama pendek mengenai toleransi akan perbedaan. Lalu yang kedua itu video yang kedua itu berkaitan tentang pelaksanaan nilai moral yang ada pada sila pertama, yaitu beribadah. Di mana video kedua ini tentang tata cara sholat. Nah, Ibu harap selama video diputar, kalian menyimaknya ya. Karena nanti Ibu minta sama kalian untuk maju ke depan, untuk memperagakan ulang video pertama tentang drama pendek, tentang toleransi tadi, dan juga tata cara sholat. Nah, untuk anggota kelompok atau siswa-siswa Ibu yang beragama non-muslim, khusus untuk video yang kedua nanti, cukup anggota kelompoknya yang muslim aja ya, yang maju ke depan, dan kalian cukup perhatikan saja. Oke? Oke. Oke, sudah selesai nih videonya. Udah siap buat maju ke depan? Belum?
Oke, Ibu kasih 5 menit ya buat siap-siap. Nanti kalau udah akan Ibu ingatkan kembali. Udah siap? Udah kan? Kan udah 5 menit. Oke. Nah, untuk kelompok pertama yang maju, Ibu minta dari kelompok yang paling akhir ya, kelompok 6, silahkan maju untuk memperagakan drama pendek, setelah itu tata cara sholat. Nah, anak-anak kasih tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kalian yang udah maju. Nah, terima kasih buat semua kelompok yang udah mau memperagakan atau mempraktekkan ulang video-video yang telah Ibu putarkan tadi. Nah, selanjutnya Ibu minta seperti janji Ibu di awal tadi, perwakilan kelompok silahkan maju ke depan untuk menyampaikan kesimpulan hasil diskusi kalian. Nah, perwakilan kelompok silahkan maju ke depan. Nah, dan untuk anggota kelompok lain, kalian dapat menanggapi anak-anak hasil diskusi dari kelompok teman kalian. Oke? Oke. Oke, kasih tepuk tangan yang dulu buat teman-teman kalian yang ini maju. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebagai penguatan terakhir, Ibu akan memberi kalian tes formatif. Dimana nggak mudah kok, karena cuma 10 soal ya. Tapi walaupun mudah dan cuma 10 soal, Ibu harap kalian ngerjainnya nggak asal-asalan ya. Oke? Oke. Nah, sebelum itu silahkan anggota kelompok, kita kan selesai diskusi. Nah, silahkan anggota kelompoknya bubar dan kembali ke bangku masing-masing karena Ibu akan bagikan soalnya. Sudah? Oke. Terima kasih. Nah, anak-anak, ini udah semuanya kerjakan tes formatifnya kan? Ada yang belum? Udah semua? Oke. Nah, terima kasih udah mau ngerjakan tes formatifnya. Nah, sekarang coba perhatikan Ibu di depan. Nah, Ibu ingin bertanya, kira-kira apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini, anak-anak? Coba sebutkan. Iya, Benny silakan. Nah, iya benar sekali. Nah, hari ini kita udah belajar seputar tentang dasar negara kita ya. Apa dasar negara kita? Ya, Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila yang dilambangkan oleh pohon Garuda, di mana di dalam Pancasila itu terdapat 5 sila ya anak-anak, dimana isinya yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selain itu juga tadi kita udah belajar kan mengenai simbol-simbol atau lambang-lambang dari masing-masing silanya kan. Kita udah belajar makna dari lambang masing-masing sila, kita udah belajar tentang nilai moral yang terkandung di dalam isi Pancasila. Selain itu juga tadi kalian udah nyebutkan contoh dari perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral yang terdapat di dalam Pancasila. Kalian juga udah diskusi kan tadi, udah juga ngerjain tugas. Jadi Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini nih dapat kalian pahami dengan baik, dan Ibu harap materi hari ini nih tidak kalian lupakan, karena insya Allah materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke, sebelum istirahat ketua kelas silahkan pimpin doa. Iya. Amin. Nah, sekian dari Ibu. Sekali lagi terima kasih. Nah, silahkan istirahat. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.